Jadi di awal perjalanan penyakit kanker prostat ini hampir tidak menimbulkan gejala. Early stage dari kanker prostat ini kita temukan dari screening. Nah, sedangkan khusus untuk kanker prostat ini, berjalannya penyakit baru mulai menimbulkan gejala-gejala atau keluhan seperti gangguan kencing, kencing berdarah, terus berjalannya penyakit bisa timbul nyeri tulang, dan itu timbul efek-efek dari penyebaran kanker prostat ini. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan PSA, itu kemungkinannya ada dua, apakah itu kanker ataupun itu infeksi. Nah, disitulah pentingnya dilakukan screening dan deteksi awal supaya dokter bisa menilai apakah colok duburnya ataupun PSA-nya itu disebabkan oleh karena infeksi ataupun oleh karena kanker. Untuk pemeriksaan PSA itu cukup sederhana, hanya perlu diambil darah tepi biasa, tidak perlu ada persiapan, dan setelah ada hasilnya nanti bisa dikonsultasikan ke tim urologi. Sebenarnya kalau screening itu dianjurkan pada laki-laki di usia di atas 50 tahun, itu sudah dianjurkan untuk lakukan screening pemeriksaan PSA. Tapi jika di keluarganya ada ayah kandung atau kakeknya yang mengalami penyakit kanker prostat sebelumnya, itu bisa kita lakukan screening yang lebih cepat, sekitar di usia di atas 40 tahun. Yang penting pasien itu kalau datang ke kita, ke Mandaya, kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan. Jika memang dia perlu dilakukan biopsi, ya kita lakukan biopsi. Dan semua itu bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Mandaya. Jadi kanker prostat itu adanya suatu penyakit yang kita sebut kanker keganasan pada organ prostat. Organ prostat itu adalah suatu organ yang hanya dipunyai pada laki-laki yang fungsinya salah satunya berperan dalam fungsi reproduksi laki-laki. Jadi secara umum penyakit pada prostat itu ada 3 macam, infeksi prostat atau prostatitis, pembesaran prostat jinak yang secara umum orang awam bilang saya kena sakit prostat nih, saya kena sakit prostat. Nah, itu yang biasanya ditujukan pada pembesaran prostat jinak atau istilah medisnya BPH. Dan yang terakhir adalah kanker prostat. Kanker prostat ini adanya sel ganas atau kanker pada kelenjar prostat. Di mana yang membedakan antara infeksi prostat dengan dua yang lain, pada BPH dan kanker prostat biasanya ditemukan pada lelaki usia lanjut. Basically, kalau prostatitis itu bisa terkena pada semua usia, sedangkan kanker prostat ataupun pembesaran prostat jinak biasanya hanya ditemukan pada laki-laki usia tua. Jadi di awal perjalanan penyakit kanker prostat ini hampir tidak menimbulkan gejala. Jadi secara umum semua kanker di awal dari perjalanan penyakitnya tidak menimbulkan gejala atau asimptomatis. Biasanya stadium awal dari perjalanan kanker prostat ini atau early stage dari kanker prostat ini kita temukan dari screening. Nah, sedangkan khusus untuk kanker prostat ini baru berjalannya penyakit baru mulai menimbulkan gejala-gejala atau keluhan seperti gangguan kencing, kencing berdarah, terus berjalannya penyakit bisa timbul nyeri tulang, dan itu timbul efek-efek dari penyebaran kanker prostat ini itu sendiri, apakah bisa ke paru-paru ataupun ke liver. Nah, jadi malah pada kondisi yang sangat ekstrim, pasien juga terjadi penurunan berat badan dengan kualitas hidup yang menurun. Nah, karena di awal perjalanan kanker prostat itu hampir sebagian besar pasien yang tidak menimbulkan gejala atau asimptomatis, karena itu screening itu sangat penting pada pasien-pasien dengan kanker prostat ini. Jadi sebenarnya juga screeningnya sederhana sekali gitu. Jadi dianjurkan kalau kita laki-laki usia lanjut di atas 50 tahun, kita paling gampang itu melakukan 2 pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan colok dubur, yang kedua pemeriksaan laboratorium, di mana kita bisa meriksa PSA. Jadi dari colok dubur kita bisa merasakan atau menilai, dokter akan menilai apakah ada kelainan pada prostatnya. Jika sang dokter merasa ada kelainan, teraba keras, teraba asimetris, nah itu merupakan salah satu gejala dari kanker prostat. Yang satu lagi adalah pemeriksaan PSA. Pemeriksaan PSA itu pemeriksaan laboratorium, di mana normalnya PSA itu di bawah 4. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami peningkatan PSA, itu kemungkinannya ada 2, apakah itu kanker ataupun itu infeksi. Nah, disitulah pentingnya dilakukan screening dan deteksi awal supaya dokter bisa menilai atau memastikan apakah kelainan-kelainan ini, apakah colok duburnya ataupun PSA-nya itu disebabkan oleh karena infeksi ataupun oleh karena kanker. Jadi pemeriksaan PSA itu yang diperiksa adalah PSA total. PSA itu istilahnya singkatan dari prostat specific antigen. Itu khusus
cuma dikeluarkan oleh organ prostat. Nah, PSA itu meningkat pada kondisi-kondisi kanker prostat, infeksi prostat, dan habis manipulasi prostat. Nah, untuk pemeriksaan PSA itu cukup sederhana, hanya perlu diambil darah tepi biasa, tidak perlu ada persiapan, dan setelah ada hasilnya nanti bisa dikonsultasikan ke tim urologi. Sebenarnya kalau screening itu dianjurkan pada laki-laki di usia di atas 50 tahun, itu sudah dianjurkan untuk lakukan screening pemeriksaan PSA. Tapi jika di keluarganya ada ayah kandung atau kakeknya yang mengalami penyakit kanker prostat sebelumnya, itu bisa kita lakukan screening yang lebih cepat, sekitar di usia di atas 40 tahun. Tapi itu cuman khusus dilakukan pada mereka yang punya resiko keganasan di keluarganya. Pengobatan dari kanker prostat juga tergantung dari stadiumnya. Apakah dia ditemukan stadium awal, apakah stadium awal, early stage, locally advanced, ataupun stadium advance, stadium lanjut. Pilihan terapinya juga ditentukan oleh nanti hasil PA-nya, hasil PSA-nya. Udah itu nanti kita nilai juga ada keluhan atau tidak, udah itu ada komorbiditas. Jadi banyak hal yang menjadi pertimbangan kita yang akan kita diskusikan bersama-sama dengan pasien, pilihan terapi mana yang terbaik buat pasien-pasien kanker prostat ini. Secara umum, pilihan terapinya bisa berupa operasi pengangkatan secara total yang namanya radical prostatektomi, bisa berupa radiasi, dan bisa juga berupa watchful waiting atau cuman kita observasi secara ketat. Tapi opsi mana yang kita ambil antara 3 opsi ini tentu tergantung hal-hal yang saya sebutkan tadi, umur pasien, penyakit penyertanya, jenis tumornya, apakah high grade, low grade, glycine score-nya, kemudian PSA-nya, udah tuh bone scan-nya. Jadi semua faktor-faktor itu menjadi pertimbangan kita. Ini pasien mau kita kasih pilihan terapi A, B, atau C. Untuk stadium awal aja itu kita harus mempertimbangkan berbagai faktor. Nah, bagaimana kalau misalnya pasiennya stadium lanjut? Nah, begitu juga. Nanti kita kasih pilihan-pilihan, kita lihat kondisi pasien, kita lihat umur pasien, kita lihat kondisi pasien secara umum, apakah dia masih sehat, udah pakai kursi roda, dan sebagainya. Jadi, berbagai faktor, kondisi itu tetap menjadi pertimbangan kita, dan kita berdiskusi sama keluarga. Nanti pilihan-pilihan terapi itu nanti kita pilih bersama-sama mana yang terbaik buat keluarga dan pasien. Jadi, secara umum kanker prostat jika kita temukan di awal perjalanan penyakitnya, tentu angka kesembuhannya atau angka keselamatannya jauh lebih tinggi dibandingkan kalau kanker prostat itu kita temukan di stadium lanjut atau di ujung perjalanannya. Makin cepat atau makin early kita melakukan atau menemukan kanker prostat ini dan mengobatinya, survivalnya jelas jauh lebih tinggi dibandingkan pasien-pasien yang kita temukan pada stadium lanjut. Terus berhubungan dengan pertanyaan yang mengatakan bahaya nggak ini? Ya, jadi semua kanker secara umum kalau tidak ditreat dan jika dibiarkan jelas berbahaya dan bisa mengancam nyawa. Secara umum untuk deteksi dini, untuk screening, untuk menentukan seorang itu pasien kanker prostat sih sebenarnya cuma perlu cukup tim urologi. Cuman dalam hal menilai laboratorium tentu nanti diperiksa ke laboratorium. Nanti pasien biasanya, jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu mungkin kita perlu berkolaborasi dengan tim radiologi, tim patologi klinik, dan juga tentu tim patologi anatomi kalau memang ternyata pasien ini perlu kita lakukan biopsi untuk memastikan adakah CA atau tidak pada pasien ini. Nah, setelah itu untuk terapi, untuk di awal-awal sih mungkin untuk yang terlihat stadium dan kebutuhannya mungkin. Apakah pasien ini perlu di kemo atau tidak dan sebagainya itu nanti jadi diskusi. Tapi secara umum sebenarnya tim urologi yang mengevaluasi, yang menilai, yang memutuskan pilihan-pilihan terapi itu bersama-sama dengan keluarga. Yang penting pasien itu kalau datang ke kita, ke Mandaya, kita evaluasi, kita lakukan pemeriksaan, jika memang dia perlu dilakukan biopsi, ya kita lakukan biopsi. Dan semua itu bisa kita kerjakan di Rumah Sakit Mandaya. Apakah itu nanti di kemudian hari perlu dilakukan bone scan, perlu dilakukan PET scan, juga kebetulan Mandaya mempunyai fasilitas itu.